Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zain Afajani, Prodi Manajemen, asal Balikpapan. Saya akan mempresentasikan terkait topik COVID-19. Pandemi COVID-19 masih jauh dari selesai. Hingga saat ini, hampir 175 juta orang di seluruh dunia telah terinfeksi COVID-19 dan lebih dari 3,7 juta telah kehilangan jiwa. Virus corona dan COVID-19 itu merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan menyebar ke wilayah lain di Cina dan sebagian besar negara di dunia ini termasuk Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown untuk pencegahan penyebaran. Penyebab infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Bahkan bisa menimbulkan kematian. Ada dugaan virus corona yang awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, tapi kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Coronavirus juga menular Seseorang bisa tertular COVID-19 melalui berbagai cara, di antara lain 1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah atau dompet yang keluar dari penderita COVID-19, batuk atau bersin. 2. Memegang mulut, hidung atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. 3. Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalkan bersentuhan atau berjabat tangan. Virus COVID-19 dapat menginfeksi siapa saja. Efeknya akan lebih berbahaya, bahkan fatal, jika terjadi pada lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, atau bisa disebut komorbid, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Gejala coronavirus bervariasi, mulai dari flu biasa hingga gangguan pernapasan berat menyerupai pneumonia. Gejala corona yang umum dialami mereka yang mengalami infeksi coronavirus adalah demam tinggi disertai menggigil, batuk kering, pilek, hidung berair dan bersin, nyeri tenggorokan, sesak napas. Gejala virus corona tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal pernapasan hingga kematian. Siapa saja yang berisiko terinfeksi COVID-19? Orang yang tinggal atau berpergian di daerah di mana virus COVID-19 bersirkulasi sangat mungkin berisiko terinfeksi. Mereka yang terinfeksi adalah orang-orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala melakukan perjalanan dari negara terjangkit, atau yang kontak erat seperti anggota keluarga, rekan kerja atau tenaga medis yang merawat pasien sebelum mereka tahu pasien tersebut terinfeksi COVID-19. Petugas kesehatan yang merawat pasien yang terinfeksi COVID-19 berisiko lebih tinggi dan harus konsisten melindungi diri mereka sendiri dengan prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi yang tepat. Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil, droplet, dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19
atau bisa juga terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang yang sakit. Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan sumber virus, jenis paparan, dan cara penularannya. Tetap pantau sumber informasi yang akurat dan resmi mengenai perkembangan penyakit ini. Beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus COVID-19. Yang pertama, pemberian vaksin COVID-19 yang saat ini sudah berjalan di Indonesia. 2. Menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Ketiga, mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Keempat, ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. Kelima, hindari kontak dengan orang lain atau berpergian di tempat umum. 7. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut atau segitiga wajah. Tangan menyentuh banyak hal yang dapat berkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita. 8. Gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat berpergian ke tempat umum. 9. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cucilah tangan Anda. 10. Menunda perjalanan ke daerah atau negara di mana virus ditemukan sangat banyak. 11. Hindari berpergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernapas. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat dan mintalah bantuan mereka. Sampaikanlah pada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya Anda pernah melakukan perjalanan terutama ke negara terjangkit atau pernah kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama. Ikuti arahan dari petugas kesehatan setempat. Lalu, selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat dan dapat membantu Anda melindungi dari penularan dan penyebaran penyakit ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.